Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang ideal dan sifat-sifat suatu ring. Anggota kelompok kami yang pertama Helvi Rosanti, yang kedua Ninengah Karyani, yang ketiga Nisa Iftita Maharani, dan yang keempat Ovia Utardi. Kemudian untuk materi yang pertama akan saya sampaikan. Ideal dan sifat-sifatnya. Dalam ring terdapat subring-subring tertentu yang mempunyai peranan mirip dengan subgrup normal. Subring yang peranannya mirip subgrup normal disebut ideal, yakni subring dari suatu ring yang memiliki sifat-sifat khusus. Definisi 1.1. Diketahui ring R dan I subring dari R, maka I disebut ideal dari ring R jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, I subring dari R. Dan yang kedua, setiap X anggota I dan setiap R anggota ring R, maka XR anggota I dan RX anggota I. Selanjutnya, definisi 1.2. Misalkan R adalah suatu ring dan I subring dari R dengan I tidak sama dengan himpunan kosong, I disebut ideal kiri dari R jika dan hanya jika yang pertama, setiap X anggota I berlaku X min Y anggota I. Yang kedua, setiap X anggota ring R dan setiap X anggota I berlaku Rx anggota I. Misalkan R adalah suatu ring dan I adalah subring dari R dengan I tidak sama dengan 0, tidak sama dengan himpunan 0, I disebut ideal kanan dari R jika dan hanya jika yang pertama, setiap X Y anggota I berlaku X min Y anggota I. Yang kedua, setiap X anggota ring R dan setiap X anggota I berlaku Rx anggota I. Misal R adalah suatu ring dan I subring dari R dengan I tidak sama dengan himpunan kosong, I disebut ideal dua sisi atau ideal kiri sekaligus ideal kanan. Disebut juga ideal dari R jika dan hanya jika yang pertama setiap X Y anggota I berlaku X min Y anggota I. Yang kedua, setiap X anggota R dan setiap X anggota I berlaku Rx atau XR anggota I. Ideal I disebut ideal trivial jika I sama dengan himpunan kosong, dan disebut ideal sejati jika I tidak sama dengan ring R. Ideal I dinamakan ideal tak sejati jika I sama dengan R. Ring yang tidak mempunyai ideal sejati disebut ring sederhana atau simple ring. Apabila R adalah ring komutatif, maka ideal kanan juga merupakan ideal kiri. Catatan, yang pertama, ideal pasti merupakan subring dan tidak sebaliknya. Yang kedua, syarat kedua, setiap R anggota ring R atau setiap X anggota I berlaku Rx, XR anggota I, berarti bahwa Rx tidak sama dengan XR. Contoh soal, diketahui Z adalah ring dari bilangan bulat, didefinisikan bahwa I sama dengan himpunan AX plus BY, di mana XY anggota B. Selidiki apakah I ideal dari ring Z. Berikut penyelesaiannya. Dari penyelesaian tersebut diperoleh bahwa karena 1 dan 2 terpenuhi, maka I merupakan ideal kiri dari Z. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Iftita Maharani. Kepada Nisa, saya persilahkan. Teorema 1.1. Diketahui R ring komutatif dengan elemen satuan, dan I, J masing-masing merupakan ideal pada R. Maka kedua sifat berikut berlaku. Yang pertama, I irisan J merupakan ideal pada R. Yang kedua, I ditambah J merupakan ideal pada R. Buktinya adalah, yang pertama, karena I dan J masing-masing merupakan ideal, maka 0 elemen I, J, dan akibatnya 0 elemen I irisan J. Dengan demikian, I irisan J tidak sama dengan himpunan kosong. Diambil sembarang A, B elemen I irisan J, maka A, B elemen I, dan A, B elemen J. Karena I dan J ideal, maka A dikurang B elemen I, dan A kurang B elemen J. Dengan demikian, A dikurang B elemen I irisan J. Diambil sembarang A elemen I irisan J, maka A elemen I dan A elemen J. Karena I dan J ideal,
maka untuk sembarang R elemen bilangan real berlaku AR sama dengan RA elemen I, dan AR sama dengan RA elemen J. Dengan demikian, AR sama dengan RA elemen I irisan J. Jadi terbukti bahwa I irisan J merupakan ideal pada bilangan real. Bukti yang kedua, diperhatikan bahwa I ditambah J sama dengan semua anggota himpunan X ditambah Y, di mana X elemen I dan Y elemen J. Karena I dan J masing-masing merupakan ideal, maka 0 elemen J. Dan akibatnya, 0 sama dengan 0 ditambah 0, elemen I ditambah J. Dengan demikian, I ditambah J tidak sama dengan himpunan kosong. Diambil sembarang A, B elemen I ditambah J. Maka A sama dengan X1 ditambah Y1, dan B sama dengan X2 ditambah Y2. Untuk suatu X1, X2 elemen I, dan Y1, Y2 elemen J. Karena I dan J merupakan ideal, maka X1 dikurang X2 elemen I, dan Y1 dikurang Y2 elemen J. Dengan demikian, A dikurang B sama dengan X1 ditambah Y1 dikurang X2 ditambah Y2. Sama dengan X1 dikurang X2 ditambah Y1 dikurang Y2. Elemen I ditambah J. Diambil sembarang A elemen I ditambah J, maka A sama dengan X1 ditambah Y1. Untuk suatu X1 elemen I dan Y1 elemen J. Karena I dan J ideal, maka untuk sebarang R elemen bilangan real berlaku X1 R sama dengan RX1 elemen I dan Y1 R sama dengan RY1 elemen J. Dengan demikian, AR sama dengan X1 ditambah Y1 R sama dengan X1R ditambah Y1 R. Sama dengan RX1 ditambah RY1 sama dengan R dikali X1 ditambah Y1 sama dengan RA, elemen I ditambah J. Jadi, terbukti bahwa I ditambah J merupakan ideal pada R. Teorema 1.2. Suatu field tidak mempunyai ideal sejati. Buktinya adalah, misalkan F suatu field dan S tidak sama dengan himpunan Z adalah suatu ideal dari F, maka S subset F. Ambil sembarang A elemen S, A tidak sama dengan Z, dan A inverse elemen dari F. Karena S suatu ideal dari F, maka A dikali A inverse sama dengan U, elemen S. Sehingga untuk sembarang X elemen F, maka XU sama dengan X elemen S. Jadi diperoleh bahwa F subset dari S. Dan karena S subset dari F, maka F sama dengan S. Sehingga ideal dari F yang bukan Z adalah F. Oleh karena itu, ideal-ideal dari F hanyalah F dan Z saja. Jadi, field F tidak mempunyai ideal sejati. Baiklah, saya Helpira Santi akan melanjutkan penjelasan materi dari pemateri sebelumnya. Teorema 1.3. Apabila R suatu ring komutatif dengan elemen kesatuan dan tidak mempunyai ideal sejati, maka R suatu field. Pembuktian, ambil sembarang A elemen R dan A tidak sama dengan Z. Karena R tidak mempunyai ideal sejati, maka RA sama dengan himpunan YA sedemikian sehingga Y elemen R sama dengan R. Selanjutnya, karena U elemen R, maka ada B elemen R sehingga BA sama dengan U. Teorema 1.4. Misalkan R ring dengan elemen satuan dan I ideal dari R. Jika I memuat elemen unit, maka I sama dengan R. Pembuktian, misalkan U elemen unit di I, maka terdapat V elemen R sehingga UV sama dengan I. Karena U elemen I, V elemen R, dan I merupakan ideal di R, maka UV sama dengan 1 elemen I. Ditunjukkan I sama dengan R. I1, jelas bahwa I himpunan bagian R karena I ideal dari R. I2, ambil sebarang R elemen R karena 1 elemen I, maka R sama dengan R dikali 1 elemen I. Jadi R himpunan bagian I. Berdasarkan I1 dan I2 diperoleh I sama dengan R. Definisi 1.3. I1. Misalkan R ring komutatif dan A elemen R. Ideal I sama dengan himpunan RA
Sedemikian sehingga R elemen R dinamakan ideal utama atau prinsipal ideal yang dibangun oleh A dan disimbolkan dengan A dalam kurung seperti yang terlampir pada PowerPoint. Suatu ideal dinamakan ideal utama apabila ideal tersebut dapat dibangun oleh satu elemen. I2, suatu ring komutatif dengan unsur kesatuan, di mana setiap idealnya adalah ideal utama, disebut ring ideal utama. I3, suatu daerah integral R dinamakan daerah ideal utama apabila setiap ideal di R merupakan ideal utama. Contoh, setiap ideal di Z berbentuk NZ sama dengan N yang merupakan ideal utama yang dibangun oleh N. Karena Z merupakan daerah integral, maka berdasarkan definisi 1.3, Z merupakan daerah integral utama. Definisi 1.4. Misalkan R suatu ring dan S adalah suatu ideal dari R dengan S tidak sama dengan R. S disebut ideal maksimal dari R jika tidak ada ideal dari R yang memuat S selain S dan R sendiri. Definisi 1.5, misalkan R suatu gelanggang komutatif atau aljabar komutatif dan S suatu ideal dari R, maka S disebut ideal prima dalam R apabila untuk setiap AB elemen R, jika AB elemen S, maka A elemen S atau B elemen S. Contoh, Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif. K sama dengan 11 adalah ideal maksimal dalam Z, sebab K tidak termuat dalam ideal lainnya dalam ring Z kecuali K sendiri dan B. T sama dengan 6 bukan ideal maksimal, sebab T termuat dalam ideal 2 sama dengan himpunan 2X sehingga X elemen Z, dan termuat dalam ideal 3 sama dengan himpunan 3X sehingga X elemen Z dalam Z. Teorema 1.5, suatu ideal dari ring bilangan-bilangan bulat adalah ideal maksimal jika dan hanya jika ideal tersebut dihasilkan oleh suatu bilangan prima. Misalkan P suatu bilangan prima dan S sama dengan himpunan AP sehingga A elemen Z, yaitu ideal utama dalam B yang dihasilkan oleh P dan Z adalah ring bilangan-bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa S adalah ideal maksimal dari Z. Ambil T suatu ideal dari Z yang memuat S sehingga T adalah suatu ideal utama. Misalkan T sama dengan himpunan AQ sehingga A elemen Z untuk suatu Q elemen Z. Karena S bagian T dan P elemen S, maka P elemen T sehingga P sama dengan AQ untuk setiap A elemen Z. Karena P bilangan prima dan P sama dengan AQ, maka Q sama dengan 1 atau Q sama dengan P. Jika Q sama dengan 1, maka T sama dengan Z. Jika Q sama dengan P, maka T sama dengan S. Jadi, S adalah ideal maksimal dari Z. Sebaliknya, misalkan S adalah suatu ideal maksimal dari Z yang dihasilkan oleh P, harus ditunjukkan bahwa P suatu bilangan prima. Andaikan P bukan bilangan prima, maka P sama dengan Mn dengan M tidak sama dengan 1 dan M tidak sama dengan P. Misalkan M sama dengan M, maka S bagian dari M bagian Z, tetapi karena S suatu ideal maksimal, maka M sama dengan S atau M sama dengan Z. Jika M sama dengan Z, maka M suatu ideal yang dihasilkan oleh 1, sehingga M sama dengan 1. Kontradiksi dengan pengandaian, jika M sama dengan S, maka M sama dengan AP. Untuk setiap A elemen Z, sehingga APN sama dengan MN, PAN sama dengan P, AN sama dengan 1. Karena AN elemen Z dan AN sama dengan 1, maka N sama dengan 1. Kontradiksi pula dengan pengandaian, jadi P adalah suatu bilangan prima. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.